Halo, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua, terkhusus anak kami di kelas 12. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas ya mengenai perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Nah, ternyata manusia itu manusia itu adalah makhluk hidup yang senantiasa mengalami perubahan dalam kehidupannya. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori perubahan sosial. Untuk memahami perubahan sosial lebih mendalam, salah satunya adalah dengan cara mempelajari teori-teori perubahan sosial. Nah, teori-teori perubahan sosial ini digunakan sebagai dasar strategi pembangunan di suatu negara. Jadi teori ini sebenarnya ya, para ahli, para pakar di masing-masing negara itu memiliki tolak ukur. Nah, dalam perkembangan negaranya menggunakan teori yang mana yang pantas, yang cocok untuk bangsa dan negaranya. Nah, karena perubahan sosial ini memiliki beberapa teori. Nah, kamu lihat ya di dalam slide ini. Kamu juga bisa lihat ya di buku paket kamu aku di halaman 9. Nah, yang pertama adalah teori siklus. Nah, yang kedua, teori perkembangan. Dan yang ketiga, teori gerakan sosial. Dan yang terakhir adalah teori modernisasi. Nah, oke. Pasti masing-masing kita penasaran ya, apa maksud dari masing-masing teori perubahan sosial dalam slide ini. Nah, oke, yang pertama, teori siklus. Nah, teori siklus melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Nah, ini berulang-ulang ya anakku ya. Jadi dia akan mengalami perkembangan dari masa primitif, menuju tradisional, menuju modern, dan kembali lagi ke primitif. Nah, seperti itu terus, bolak-balik. Itu adalah teori siklus. Nah, kira-kira apa contohnya teori siklus ini? Apa contohnya dalam kehidupan kita? Nah, kamu lihat dalam bidang stylish. Nah, dalam bidang pakaian. Kalau kita lihat ya, sekarang ini banyak orang menggunakan jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk pakaian tempo dulu dan eksis lagi di zaman sekarang. Nah, itu nyata bahwa wah, terjadi teori siklus. Artinya ya, walaupun sudah ketinggalan zaman, tidak menutup kemungkinan akan digemari kembali. Nah, itu teori siklus. Nah, yang kedua adalah teori perkembangan. Nah, penganut teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Nah, ini perubahannya ini berbentuk linier. Dia berjalan ke atas ya, dan tidak kembali lagi. Nah, muncul manusia primitif, lanjut muncul manusia tradisional, dan akhirnya muncullah manusia modern. Nah, jadi dia berkembang. Nah, yang berikutnya adalah, nah ini kamu lihat ya, mengenai teori perkembangan tadi ya. Nah, teori perkembangan, ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di dalam masyarakat ada kalanya menimbulkan gerakan sosial, di mana sejumlah besar orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan. Nah, jadi di sini ya segelintir orang itu ingin adanya perubahan. Nah, meninggalkan kebiasaan lama dan memunculkan kebiasaan baru. Nah, itulah maksudnya mengenai teori perkembangan. Nah, selanjutnya adalah teori modernisasi. Nah, teori modernisasi ini kamu lihat, modernisasi sebenarnya proses perubahan ya, dari perubahan pola pikir masyarakat sederhana, tradisional menuju masyarakat yang modern. Nah, kamu lihat teori modernisasi melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara-negara industri barat. Nah, memang kita lihat ya sekarang ini banyak negara-negara itu seperti ikut-ikutan. Nah, tapi mereka mengikuti negara yang maju. Nah, kamu lihat penggunaan teknologi. Hampir semua negara itu mengikuti ya, harus perkembangan negara yang maju itu.
sekarang kamu lihat handphone. Nah, di Indonesia sudah memakai handphone yang serba canggih, mengikuti gaya-gaya westernisasi orang-orang barat. Nah, itu adalah teori modernisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Tapi sebelumnya anak-anak ibu, kamu harus paham dulu mengenai teori perubahan sosial. Ada 4, yaitu teori siklus, teori perkembangan. Nah, siklus artinya bolak-balik ya, perkembangan linear menuju ke atas. Nah, sedangkan teori gerakan sosial terjadi karena adanya ketidakpuasan. Dan yang terakhir teori modernisasi, mengikuti arus gerak negara-negara maju. Nah, berikutnya adalah bentuk perubahan sosial. Nah, ternyata perubahan sosial itu mempunyai bentuk-bentuk. Nah, ada perubahan cepat, perubahan lambat, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan, perubahan struktural, dan perubahan proses. Nah, ini. Nah, kali ini ibu ingin ya anak-anak ibu sekalian berpikir sebenarnya bagaimana contoh yang dikatakan sebagai perubahan cepat. Bagaimana contoh yang dikatakan sebagai perubahan lambat? Bagaimana contoh yang dikatakan sebagai perubahan kecil? Bagaimana contoh yang dikatakan sebagai perubahan besar? Bagaimana contoh yang dikatakan sebagai perubahan yang direncanakan? Begitu selanjutnya. Nah, dan itu kamu tuliskan di kertas selembar. Nah, atau di buku latihanmu. Nah, ibu akan tugaskan ini melalui penugasan di Google Classroom. Dan kamu akan mengirim balik kepada ibu melalui Google Classroom. Nah, oke. Kali ini pelajaran kita. Semangat terus. Ingat apa tujuanmu. Nah, kamu sudah kelas 12. Tentu cara belajarmu harus berbeda pada saat kamu di kelas 10 dan di kelas 11. Oke, terima kasih.